Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Wali Songo Semarang, perkenalkan nama saya M. Lukman Nafis Syaroni. Saya merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 4 Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kemenak RI di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171510. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi sub materi zakat. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melakukan pembiasaan Asmaul Husna, alangkah terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan disiapkan dulu berdoa, Mas Latif. Di tempat duduk siaplah beri salam. Selamat pagi Pak Lukman. Pagi. Berdoa. Terima kasih telah berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita doakan tadi diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupmu. Terima kasih. Setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi tentang hidup indah dengan berbagi. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain,
serta menghargai suku dan bangsa yang berbeda-beda. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang hidup indah dengan berbagi, yaitu materi zakat. Siapa yang pernah melihat orang lain membantu sesama? Ada yang pernah melihat? Saya pernah lihat di masjid, Pak, orang memberi zakat kepada orang yang membutuhkan. Orang memberi zakat kepada orang yang membutuhkan. Bisa. Coba Zara. Saya pernah lihat di TikTok, Pak, orang bagi-bagi beras dan uang untuk fakir miskin. Orang membagi beras, lihatnya di TikTok. Nah, bisa. Itu adalah contoh yang harus kita teladani, yaitu orang membantu sesama. Setelah kalian melihat orang yang membantu sesama tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Selain senang apa lagi? Bahagia. Kalian gembira melihat orang lain dibantu? Nah, bisakah kalian melakukan hal tersebut? Bisa. Baik. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang zakat dengan tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama, kalian bisa menjelaskan makna zakat dengan bahasa sendiri. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, tujuannya adalah menunjukkan sikap peduli dan semangat berbagi melalui proyek sederhana. Nah, kita lihat tayangannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di kelas 5 ini kita akan belajar pelajaran 4, yakni hidup lapang dengan berbagi. Submateri zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Pengibaratan zakat. Zakat itu seperti memberi sebagian untuk membantu orang lain supaya semuanya menjadi lebih baik. Misalkan, kue dibagi saat ada kue, kalau dibagi semua teman ikut senang. Air untuk tanaman. Menyirami banyak tanaman membuat kebun tumbuh subur, bukan hanya satu tanaman. Lampu di jalan. Satu lampu membuat beberapa langkah terang, tapi banyak lampu membuat jalan aman untuk semua. Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib. Mengapa dinamakan zakat? Karena di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Hukum zakat. Zakat hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ketiga, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mengapa dinamakan zakat? Karena di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan,
membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib atas jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tapi zakat fitrah juga boleh dibayarkan dalam bentuk uang loh. Besaran zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, setara dengan 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Yang kedua adalah zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan telah mencapai haul. Besaran zakat mal itu juga bervariasi, mulai dari 2,5% bahkan hingga 20%. Nah, ngomong-ngomong, kalau mau bayar zakat ada waktunya nggak sih? Nah, zakat fitrah dan zakat mal itu berbeda waktunya. Zakat fitrah ditunaikan mulai awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berbeda dari zakat fitrah, pembayaran zakat mal tidak dibatasi oleh waktu. Jika sudah mencapai nisab serta telah tersimpan 1 tahun, maka harta yang dimiliki seorang muslim wajib dizakatkan. Itu dia perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, mulai dari makna hingga waktu penunaiannya. Apa itu haul dan nisab? Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Sedangkan haul adalah batasan waktu 1 tahun Hijriah atau 12 bulan Komariah. Kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, ternyata besaran zakat yang harus dikeluarkan berbeda loh. Syarat wajib zakat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul. Dan yang kelima, milik sendiri. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikob. Yang keenam, gorim. Yang ketujuh, fi sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Zakat disalurkan kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya. 8 golongan ini disebut dengan mustahik zakat. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur. Selanjutnya, menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Zakat memiliki banyak hikmah, baik bagi pemberi maupun penerima. Batasan waktu 1 tahun Hijriah atau 12 bulan Komariah. Kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, ternyata besaran zakat yang harus dikeluarkan berbeda loh. Syarat wajib zakat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul. Dan yang kelima, milik sendiri. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, setelah mempelajari hikmah zakat, selanjutnya adalah manfaat zakat. Manfaat zakat yang pertama adalah membantu orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin agar bisa hidup lebih baik. Yang kedua, menyucikan harta. Harta menjadi lebih berkah dan membawa kebaikan. Yang ketiga adalah mengajarkan kepedulian. Kita belajar berbagi dengan sesama.
Dan yang keempat adalah menciptakan kedamaian dan kerukunan, karena semua orang saling membantu dan menghargai. Dan selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat tayangan video pembelajaran tadi, nah, coba Pak Lukman mau bertanya, apa kira-kira makna zakat yang kalian pahami? Apa itu zakat? Apa? Akila? Sebagian harta untuk orang yang membutuhkan, Pak. Memberikan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan, itu makna zakat. Terus apalagi ya kira-kira? Sebutkan apa jenis-jenis zakat yang kamu ketahui? Coba Randy. Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal, Pak. Zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Coba siapa saja yang berhak menerima zakat? Tara? Fakir, miskin, dan yang membutuhkan, Pak. Fakir, miskin, dan yang membutuhkan. Nah, apa manfaat zakat yang sudah kalian pelajari tadi? Apa manfaatnya ya? Ada yang tahu manfaatnya? Arfa, coba. Zakat membuat kita belajar peduli dan saling membantu antar sesama, Pak. Zakat membantu kita peduli dan saling membantu antar sesama. Ya, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani menjawab. Selanjutnya, setelah kita melihat video pembelajaran, kita akan membuat sebuah proyek. Penasaran proyek apa itu? Penasaran. Kira-kira proyek tersebut adalah nanti kalian akan maju menampilkan dan mempresentasikan hasil proyek kalian. Kemarin Pak Lukman sudah membagi ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1, mana? Kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4. Nah, nanti dari masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing. Jadi tugasnya berbeda-beda antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti tugasnya berbeda-beda. Apa itu tugasnya? Penasaran? Nah, tugasnya untuk kelompok 1 adalah nanti membuat proyek tentang pengertian zakat dan tujuan dari zakat. Terus kelompok 2 nanti akan membuat proyek tentang jenis-jenis zakat dan ketentuannya. Dan kelompok yang ketiga akan membuat proyek tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan kelompok yang keempat akan membuat proyek tentang hikmah dan manfaat dari zakat. Sudah siap melakukan proyek itu? Sudah siap. Sekarang Pak Lukman akan membagikan tugasnya. Ini kelompok 4. Nah, nanti di dalam proyek tersebut kalian bisa menyiapkan dulu buku bacanya terlebih dahulu, alat-alatnya disiapkan. Gunting yang kemarin sudah diinformasikan di bawah kan guntingnya? Lem kertas di bawah? Di bawah. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1 lembar kertas. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4.
Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya? Setelah selesai membuat poster, nanti kalian akan mempresentasikan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah selesai? Untuk kelompok 1 terlebih dahulu bisa mempresentasikan hasil karya posternya untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian zakat dan tujuan zakat. Pengertian zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang benar seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan dalam iman ikhlas. Tujuan zakat adalah untuk membantu sesama yang kesulitan, mengurangi kemiskinan, membersihkan hati dari sifat kikir, dan menjadikan harta yang kita miliki lebih berkah. Dengan zakat, kehidupan masyarakat menjadi lebih adil dan saling tolong-menolong. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Apakah dari Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Apakah teman-teman yang dari kelompok lain mau bertanya kepada kelompok 1 tentang materi pengertian dan tujuan zakat? Coba Gina. Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Coba kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Karena zakat adalah perintah Allah dan cara kita berbagi dengan sesama manusia. Nah, karena zakat adalah perintah Allah dan cara kita berbagi kepada sesama manusia. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 atas presentasi dan tugasnya. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Dihafalkan. Selanjutnya kita akan saksikan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan jenis zakat dan ketentuannya. Silakan kelompok 2 disampaikan. Jenis zakat ada 2. Zakat fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang. Nah, itu adalah jenis zakat dan ketentuannya. Apakah dari kelompok yang lain mau bertanya kepada kelompok 2 mengenai jenis zakat dan ketentuannya? Silakan yang mau bertanya. Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Silakan kelompok 2 bisa ditanggapi kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dibayar
di awal bulan Ramadan, tetapi waktu yang utama adalah sebelum sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini, Mas Latif, boleh dibayar di awal bulan Ramadan dan waktu yang paling utama tadi sebelum sholat Idul Fitri. Terima kasih kepada kelompok 2 telah mempresentasikan karyanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan panggil kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil posternya bagaimana. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang 8 golongan penerima zakat. 1. Fakir, agar mereka bisa bertahan hidup dan tidak kelaparan. 2. Miskin, untuk membantu mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari yang kurang. 3. Amil zakat, sebagai penghargaan atas kerja keras mereka dalam mengurus zakat. 4. Mu'alaf, untuk membutuhkan rasa nyaman, percaya diri, dan menguatkan ikatan dengan umat Islam. 5. Rikop, hamba sahaya, supaya mereka bisa bebas dari perbudakan dan hidup mereka. Goim, orang yang berhutang, agar mereka bisa melunasi utang tanpa harus terbebani dan tertekan. Fisabilillah, untuk mendukung kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan perjuangan menegakkan agama Allah. 8. Ibnu Sabil, musafir, agar mereka bisa melanjutkan perjalanan dengan aman dan selamat meski kehabisan bekal. Nah, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3 dengan judul 8 golongan penerima zakat. Nah, kira-kira siapa yang mau bertanya dan belum paham tentang 8 golongan penerima zakat? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Mengapa Ibnu Sabil berhak menerima zakat? Mengapa? Karena Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan butuh bantuan. Karena Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan butuh bantuan. Itu jawaban dari Rara. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 atas presentasi 8 golongan penerima zakat. Terima kasih untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Kelompok 4 bisa menyampaikan presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tentang hikmah dan manfaat zakat. Hikmah zakat mengajarkan kita untuk peduli dan tidak egois. 2. Membuat hati menjadi lebih tenang. 3. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang kita miliki. Manfaat zakat membantu orang yang membutuhkan. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama umat Islam. 4. Membuat negara kita menjadi berkah. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Apakah dari kelompok yang lain mau menanyakan sesuatu tentang hasil karya dari kelompok 4? Ada yang mau bertanya? Akila? Apa manfaat zakat bagi orang yang memberi? Apa manfaat zakat bagi orang yang memberi? Zakat dapat menenangkan hati. Kelompok 4 bisa menyampaikan presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tentang hikmah dan manfaat zakat. Hikmah zakat mengajarkan kita untuk peduli dan tidak egois. 2. Membuat hati menjadi lebih tenang. 3. Menumbuhkan rasa Seseorang yang
Memberi. Jadi zakat itu dapat menenangkan hati seseorang yang memberi. Nah, itu hasil dari jawaban kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya untuk setelah kita melaksanakan presentasi tadi, supaya lebih memahami tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, Pak Lukman ada sebuah lagu. Lagu apakah itu? Lagu Mustahik Zakat. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Mustahik Zakat supaya kita lebih mengingat siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Ada golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharib, amil zakat dan rikab. Mereka semua itu mustahik zakat. Setelah kita melaksanakan presentasi tadi, supaya lebih memahami tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, Pak Lukman ada sebuah lagu. Lagu apakah itu? Lagu Mustahik Zakat. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Mustahik Zakat supaya kita lebih mengingat siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Ada golongan yang berhak terima zakat, fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah. Nah, itu adalah lagu tentang mustahik zakat. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang materi mengenai zakat, zakat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam atau umat Muslim. Jadi zakat itu harus kita bayarkan supaya apa? Supaya harta yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Jadi kita harus berbagi kepada yang membutuhkan. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil serta rikob. Jadi itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, itu adalah lagu tentang mustahik zakat. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang materi mengenai zakat, zakat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam atau umat Muslim. Jadi zakat itu harus kita bayarkan supaya apa? Supaya harta yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan lanjutkan nanti di pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang materi sedekah dan infak. Nah, di pembelajaran hari ini, terima kasih telah melaksanakan tugas yang Pak Lukman berikan tadi, sudah membuat mini poster tentang zakat, dan kalian juga sudah mempresentasikan. Terima kasih banyak, dan beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Pak Satih, bisa disiapkan untuk berdoa. Di tempat duduk siap dan berisalah. Terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walasrina linsana wa'idus sa'idira illa ladina maruwa bilus salihati wa tawassaw birrahmi wa tawassaw bisabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal
untuk yang pulang nanti hati-hati di jalan, jangan lupa untuk melihat apakah ada yang ketinggalan apa tidak barang-barangnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.